saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat sore Pak Kornel dan teman-teman yang saya kasih dalam nama Kristus. Pada video ini, saya bersama teman-teman saya akan membuat video tentang makna dan sifat-sifat gereja. Orang non-Katolik berpandangan bahwa gereja hanyalah tempat beribadah umat Kristiani. Namun, bagi mereka yang menjadi anggota gereja, gereja dimaknai sebagai umat Allah, yaitu paguyuban orang-orang yang beriman, yang telah dipilih oleh Allah. Sebagai anak-anak Allah, semuanya mempunyai martabat yang sama dalam pembaptisan. Tidak ada umat kelas VIP, semua anak Allah, baik awam, imam, biarawan-biarawati, para tokoh maupun umat, semuanya berjalan bersama berjarak menuju Bapa. Semuanya ikut ambil bagian dalam pembangunan jemaat. Dalam gereja Katolik, ada yang disebut dengan kaum hierarki atau penggembala gereja. Nah, kaum hierarki inilah yang memperoleh jabatan suci dalam gereja. Hierarki itu mempunyai 3 tingkatan, yaitu episkop atau uskup, presbiter atau imam, dan diakon. Mereka mempunyai tugas untuk mengembalakan domba-domba Kristus. Para rasul merupakan hierarki pertama yang ditunjuk Kristus. Dalam peristiwa Pentakosta, Allah Tritunggal turun atas hati para rasul sehingga membuat semangat mereka berkobar-kobar dan membuat perasaan takut mereka menjadi berani. Mereka mengajar di banyak tempat sehingga umat bertambah banyak seiring waktu, seperti yang ditulis berdasarkan Kisah Para Rasul bab 24 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Umat kian bertambah, sehingga para rasul menabiskan diakon dalam upaya mewartakan Injil. Jadi, hierarki bertambah menjadi 2 golongan, yaitu rasul dan diakon. Umat semakin bertambah seiring dengan pewartaan para rasul dan diakon. Para rasul kerepotan dalam urusan pemecahan roti, maka diangkatlah presbiter atau imam. Jadi sudah ada 3 golongan hierarki, yaitu rasul, imam, dan diakon. 3 golongan tersebut membuat umat semakin banyak. Rasul pun mengangkat golongan episkop atau penilik jemaat supaya dapat menggantikan peran para rasul dalam menabiskan presbiter dan diakon. Maka pada zaman itu hierarki ada 4, yaitu rasul, diakon, presbiter, dan episkop atau penilik jemaat. Episkop atau sekarang yang dikenal uskup merupakan golongan khusus karena mereka menjadi penerus rasul dan hanya merekalah yang menabiskan presbiter dan diakon. Di saat para rasul wafat, maka uskup yang menggantikan. Jadi hanya tersisa 3 golongan hierarki, yaitu para uskup, presbiter, dan diakon. Jadi
Pada masa pasca rasul, presbiter dan diakon membantu para uskup. Sedangkan para uskup menggantikan peran para rasul. Nah, uskup Roma menggantikan peran Petrus sebagai ketua para rasul, yaitu dengan menjadi ketua para uskup di dunia. Itulah kenapa sampai detik ini uskup Roma yang kita sebut sebagai Papa atau Pop atau Paus menjadi pemimpin nomor satu untuk gereja yang ke-1, kudus, katolik, dan apostolik. Ini menunjukkan sifat gereja yang apostolik, karena warisan iman dalam tradisi suci dan struktur hierarki Katolik dilestarikan dan diwariskan oleh para rasul, sehingga warisan tersebut akan tetap utuh sampai di masa sekarang ini. Hierarki Katolik sampai saat ini 3 tingkatnya, yaitu uskup, presbiter, dan diakon. Persis seperti zaman para rasul, persis seperti lembar-lembar perjanjian baru. Berarti gereja Katolik sangat setia, persis seperti yang diajarkan para rasul. Uskup menggantikan rasul yang dinamakan suksesi apostolik. Suksesi berarti penerusan, apostolik berarti rasul. Jadi, walaupun para rasul wafat, tetapi peran dan tugasnya tidak mati. Karena peran dan tugasnya digantikan oleh uskup dalam mata rantai suksesi apostolik. Tidak ada uskup yang mengangkat dirinya sendiri, tetapi tugas itu sudah diturunkan dari pendahulu, sebelum-sebelumnya yakni Rasul Petrus. Jadi, tradisi suksesi apostolik akan terus berkesinambungan. Contohnya, uskup Roma. Paus Fransiskus yang sampai sekarang meneruskan Rasul Petrus dan akan terus berlanjut sampai uskup-uskup Roma berikutnya. Konsili Vatikan II adalah pembaharuan, atau yang bisa dibilang momen ketika gereja membuka diri. Saat Konsili Vatikan II berlangsung, terdapat moto Aggiornamento yang diucapkan oleh Paus Yohanes 23 yang bermakna, bukalah jendela itu agar udara bisa masuk. Kata udara berarti dunia, dan kata bukalah jendela seumpama gereja yang menutup diri dari dunia luar. Gereja memiliki keterbukaan dalam banyak hal. Salah satunya dengan mengajak gereja semesta mengevaluasi kehidupan serta pelaksanaan misinya. Semangat Aggiornamento berarti sebuah usaha membentuk fondasi iman yang kuat untuk menanggapi tantangan zaman sekarang. Pada Konsili Vatikan II, model kepemimpinan gereja juga berubah. Bukan lagi hierarki sentris, tetapi diubah menjadi kristosentris, yang berarti Kristuslah pusat hidup gereja. Baik kaum hierarki maupun awam, serta biarawan-biarawati mempunyai martabat yang sama, namun memiliki tugas perutusan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Hal inilah yang akhirnya membuat gereja dipandang sebagai persekutuan umat yang mengungkapkan persaudaraan berlandasan kasih. Gereja pada zaman sekarang harus menjadi persekutuan yang terbuka. Perlu disadari pentingnya keterbukaan, bukan hanya keterbukaan dengan sesama dalam iman dan keyakinan, melainkan keterbukaan terhadap agama yang lain. Artinya membuka berbagai kemungkinan dialog dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang berjuang bersama. Dialog, iman, dan kerjasama lintas agama dapat menumbuhkan realitas sosial sebagai milik bersama. Dialog kehidupan dan karya yang dikembangkan dapat menjadi tempat kerjasama dalam menyikapi persoalan-persoalan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan, demi memajukan semua manusia ke taraf yang lebih manusiawi dan luhur. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja terdiri dari 4, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu. Kesatuan gereja punya 2 aspek yang berhubungan satu sama lain. Gereja satu keluar maupun ke dalam. Gereja satu keluar yang berarti untuk membawakan dan menyelesaikan kerajaan Allah. Kristus mendirikan hanya satu gereja dan bukan banyak gereja yang sangat berlainan. Sedangkan gereja hanya satu ke dalam, berarti gereja yang satu dalam ajaran, wahyu yang diwartakan,
pengakuan iman, pembagian rahmat, dan pemerintahan. Kesatuan bukanlah kesamaan mutlak. Dalam gereja terdapat perbedaan pelayanan, kebudayaan, fungsi, dan sebagainya. Tetapi perbedaan itu tidak menghilangkan kesatuan gereja berdasarkan 1 Korintus bab 12 ayat 4-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam satu orang. Jadi, kesatuan adalah bukti kebenaran perutusan Kristus. Gereja yang benar adalah gereja di mana ada kesatuan dalam ajaran, pengakuan iman, kebaktian, kehidupan sakramental, dan pimpinan. Gereja yang kudus. Gereja kudus karena sumber tujuan dan unsur-unsur ilahi yang ada di dalamnya adalah kudus. Gereja menerima kekudusannya dari Yesus berdasarkan Yohanes bab 17 ayat 17-19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau yang telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus menderita bagi kekudusan gereja. Gereja adalah Kristus bersama dengan umat bersatu dalam Roh Kudus, atau dengan kata lain, gereja adalah umat yang hidup dalam Kristus. Sehingga gereja tidak mungkin berdosa. Dosa berasal dari kelemahan kodrat manusia. Tetapi gereja telah menerima kuasa dari Kristus dan Roh Kudus untuk mengampuni dosa melalui sakramen baptis dan sakramen Kristen. Manusia dibersihkan dalam darah Kristus. Gereja mempunyai kekudusan aktif yang menobatkan dunia, menyucikan para anggotanya. Gereja yang Katolik. Katolik berarti umum karena gereja diperuntukkan bagi semua orang. Nama Roma Katolik dipakai karena gereja Roma adalah pusatnya, dan oleh karena uskup Roma, Paus, adalah wakil Kristus yang memerintah seluruh gereja. Sifat Katolik tidak berarti mencakup semua orang di dunia ini. Sifat Katolik harus diartikan bahwa ia dapat diketemukan di seluruh dunia. Kita bangga karena sifat Katolik telah terpelihara selama hampir 21 abad. Karena bimbingan ilahi yang khusus, kekuatan manusiawi saja tidak mungkin mempertahankannya. Gereja memiliki kebenaran ilahi dalam kekatolikannya. Gereja yang apostolik. Apostolik berarti gereja yang sekarang ini dengan ajarannya. Susunan hierarki dan pelayanannya identik dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Gereja Katolik secara fundamental benar-benar identik dengan gereja para rasul. Gereja bersatu dengan Kristus melalui para rasul. Tahta Santo Petrus di Roma merupakan pusat gereja Katolik. Di sana, para paus saling berganti sejak Santo Petrus. Gereja Katolik ada dalam persatuan yang utuh dengan pengganti Santo Petrus. Gereja Kristus yang benar didirikan Yesus di atas para rasul, di mana terdapat pengganti yang sah. Gereja Katolik identik dengan apa yang telah didirikan Yesus adalah suatu bukti yang tidak perlu diragukan lagi. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dengan perbuatan dan perkataan untuk menanam dan membela kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Kita bertanggung jawab atas kemajuan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik.